Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurhani Sawatini dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 210602 202002. Ini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang makam Raja-Raja Tallo. Makassar dikenal sebagai salah satu provinsi yang kaya akan peninggalan sejarah. Salah satunya adalah makam Raja-Raja Tallo yang berlokasi di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, atau sekitar 8 km sebelah utara titik nol Kota Makassar. Dari kawasan seluas 9.225 meter persegi itu, sepenggal sejarah Kota Makassar dapat Anda lihat masih berdiri dengan kokoh. Kerajaan Tallo berawal dari pertengahan abad ke-15, yaitu setelah wafatnya Raja Goa ke-6 Tonan Tangkalopi. Penerusnya sebagai Raja Goa ke-7 adalah anak tertuanya Batara Goa Tuminangari Paralekanna, sementara adiknya Karengloe Risero memerintah sebagian wilayah sebagai Raja Tallo yang meliputi Saumata, Panampu, Moncongloe, dan Parangloe. Kedua kerajaan Tallo dan Goa kemudian terlibat pertempuran dan persaingan hingga Tallo terkalahkan. Pada masa pemerintahannya, Raja Tallo ke-10 Toni Palangga Ulaweng dan Raja Tallo ke-4 Daeng Padulu dicapai kesepakatan Rua Karain Sereata atau dua raja satu rakyat, yang dimana dengan persetujuan tersebut maka dalam persekutuan itu Raja Goa menjadi Sombaya atau raja tertinggi, sedangkan Raja Tallo menjadi Tumak Bicara Buta atau Perdana Menterinya. Dari persekutuan kedua kerajaan tersebut, sejak saat itu, Kerajaan Tallo selalu terlibat dan mendukung ekspansi Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dikutip dari berbagai sumber, kompleks makam ini dibangun sekitar abad ke-17 dan merupakan tempat pemakaman Raja-Raja Tallo pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Kompleks makam Raja-Raja Tallo berada di sudut sebelah timur laut dalam lingkup Benteng Tallo yang luasnya sekitar 9.225 meter persegi. Namun, Benteng Tallo saat ini hanya dapat ditemui sisa-sisanya saja pada sisi barat, utara, dan selatan. Sedangkan di dalam areal benteng, kecuali makam, telah dijadikan sebagai lahan hunian penduduk setempat. Makam ini hampir serupa dengan bentuk bangunan candi yang terbuat dari cadas dan batu bata dari tanah liat yang direkatkan satu sama lain.
Makam Raja-Raja Tallo yang berjumlah sekitar 78 gua itu dibagi menjadi 3 tipe, yakni susun timbun, papan batu, dan kubah. Tipe makam timbun berbentuk susunan balok batu atau persegi, menyerupai bentuk susunan balok candi di Jawa, yang terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Tipe makam ini biasanya diperuntukkan bagi raja pejabat atau pembesar istana. Tipe papan batu, yaitu tipe makam yang dibuat seperti model bangunan kayu, berbentuk 4 persegi bilah papan batu. Tipe kubah, yaitu bangunan yang beratap melengkung seperti kubah yang menaungi makam di dalamnya. Dari ke-78 makam di Tallo ini, baru sekitar 20 makam yang dapat diidentifikasi, antara lain makam Sultan Mudafar Raja Tallo ke-7, Karain Sindrijala Saudara Sultan Mudafar, Saifuddin Sultan ke-11, Siti Saleha Raja Tallo ke-12, Laodang Riu Daeng Mangepe Sultan ke-16, dan Imalingkung Daeng Menyonri Raja Tallo pertama yang memeluk agama Islam. Ada juga Daeng Menyonri yang mendapat julukan macam Kebokari Tallo atau macan putih dari Tallo, dan Karaing Tuan Malianga Ritomoro atau raja yang berpulang di timur. Kompleks makam Raja-Raja Tallo telah 2 kali dipugar, yakni pada tahun 1974 hingga 1975 dan pada tahun 1981 hingga 1982. Kompleks makam Raja-Raja di Tallo dipugar oleh pemerintah melalui Ditjen Kebudayaan, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bangunan makam yang dipugar hingga mendekati bentuk aslinya ini sekarang tampak asri, tertata apik, dan pepohonan yang rindang dan menjadi objek wisata dan budaya. Itulah tadi sedikit pembahasan dari saya tentang makam Raja-Raja di Tallo. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.